semuanya bahwa di koperasi modern ini sebenarnya yang menjadi trigger utama dari PDB adalah khususnya di sektor real. Tapi tidak apa-apa, minimal di sektor sifat pinjam pun nanti di koperasi panjenengan juga mulai mengawali untuk transformasi teknologi. Jadi koperasi modern itu adalah koperasi yang memiliki pendekatan model kekinian yang relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa menjelang kemarin menjelang pandemi ya, menjelang pandemi itu sebenarnya sudah ada planning rencana dari suatu digitalisasi yang harus dilaksanakan di semua komponen kegiatan. Namun memang tampaknya masyarakat itu belum benar-benar siap untuk ke arah teknologi. Banyak yang ogah-ogahan ya. Mungkin karena ribet, karena hal baru, sehingga dalam hal ini terasa mengulur waktu. Kalau bisa jangan setahun inilah, 2-3 tahun ke depan biar nanti kita masuk ke digitalisasi. Namun ketika tahun 2020 ya, Maret kita menghadapi pandemi. Panjenengan tahu semua pandemi seperti apa? Pandemi benar-benar meluluh lantakan baik di sektor UMKM maupun koperasi. Dari beberapa penjaringan kami bahwa dari sektor UMKM itu turun sampai 95%, benar-benar terdampak dan tidak bisa ngapa-ngapain. Dan juga untuk koperasi, panjenengan selaku gerakan koperasi, pelaku aktivis koperasi, tahu ketika penurunan, ketika kenaikan, ketika turun lagi, dan benar-benar di titik yang terendah. Jadi dengan kondisi seperti ini, akhirnya digitalisasi dipercepat. Akhirnya mampu merubah pola hidup kita semua yang tadinya tidak ada daring ya. Bahkan anak-anak sekolah berupaya untuk pembelajaran lewat daring. Yang tidak memiliki HP Android, gimana caranya orang tua untuk membelikan putra putrinya HP Android? Ini karena apa? Ini tuntutan kondisi, tuntutan keadaan. Nah, dari inilah sehingga mempercepat perkembangan teknologi informasi. Jadi adanya koperasi modern itu karena ada 5 isu strategis. Pertama, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa perkembangan teknologi informasi itu adanya revolusi industri 4.0. Ini yang dipercepat karena pandemi, jadi Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya dari pemerintah maupun masyarakat itu sebelumnya sudah merencanakan bahwa transformasi digital itu memang harus mau tidak mau harus kita lakukan. Namun apa? Masyarakat tadi kayaknya nanti dulu lah, masih nyaman seperti ini, kita di zona nyaman dengan sistem-sistem yang manual. Nah, saatnya ketika pandemi, ini yang begitu drastis merubah pola hidup yang mau tidak mau, hanya dengan RAT dengan daring. Hanya dengan RAT dengan daring. Kadang RAT dengan mengirimkan aplikasi di Shopee. Seperti ini kan, mau tidak mau ternyata revolusi industri 4.0 sudah terjadi. Kemudian saat ini menjelang revolusi industri 5.0, begitu cepat perubahan itu. Jadi revolusi industri yang tadinya memerlukan waktu ratusan tahun
dalam waktu berapa tahun sudah ganti ganti tipe, ganti prototipe seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu layanan yang dikehendaki terhubung satu sama lain atau terintegritas, ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu data dari Badan Pusat Statistik Nasional bahwa Gen Y dan Gen Z ini, Gen Y dan Gen Z ini sudah ada dalam demografi di Indonesia yang mendominasi struktur penduduk di Indonesia saat ini. Yaitu ini data tahun 2020. Untuk generasi milenial atau Gen Z dan Gen Y ini ada 53,81%. Artinya apa? Dari 10 orang generasi milenial atau Gen Z dan Gen Y itu ada 5 dan 6. Otomatis ini harus merubah pola perilaku juga, ya, sehingga mendesak untuk segera transformasi digital. Kemudian adanya kompetensi yang tinggi dari segi skill, dari segi tenaga kerjaan, sehingga sekolah-sekolah itu mengaplikasikan ada Merdeka Belajar. Kemudian bermunculan sekolah-sekolah vokasi. Ini maksudnya apa? Ini adalah segera bisa masuk ke pasaran kerja, ya, sehingga dari program-program pendidikan ini bisa memberikan hard skill dan soft skill. Artinya salah satunya adalah kemampuan digitalisasi dari tenaga kerja yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu tumbuhnya ekonomi dan kelas menengah sehingga mampu mengubah gaya hidup dengan cepat. Tampaknya sebelum pandemi sebenarnya ini sudah dimulai. Jadi dengan tumbuhnya kelas menengah dan ekonomi yang tinggi. Namun ternyata kondisi ini tidak diiringi dengan kesiapan dari mental kita semua, kesiapan dari sistem bahwa kita sudah masuk ke arah digitalisasi. Nah, ini yang perlu melatar belakangi tumbuhnya atau munculnya koperasi modern. Dari pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, yaitu antara lain ada 10 prioritas nasional untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Ya. Pertama yaitu perbaikan alur aliran material. Jadi ini terkait, mungkin ini tidak berhubungan dengan kita karena ini ada beberapa komponen. Ya. Kemudian dua, mendesain ulang zona industri. Artinya apa? Banyak bertumbuhan, ada KEK, kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi kreatif. Nah, ada tumbuh pola-pola industri-industri menengah atas dari industri kecil. Kemudian ketiga, akomodasi standar yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, ini ternyata kita masuk, ya. Kemudian 5, membangun infrastruktur digital nasional. Nah, ini sudah dilaksanakan. Artinya saat ini kalau di Kabupaten Pati ranahnya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pati. Kemudian yang keenam, menarik investasi asing. Ketujuh, peningkatan kualitas SDM. 8, pembentukan ekosistem inovasi. 9, menerapkan insentif investasi teknologi. Yang ke-10, harmonisasi aturan dan kebijakan. Bapak Ibu semuanya, dengan kondisi tersebut, kapabilitas yang harus dimiliki oleh sebuah koperasi adalah 1, kemampuan berpikir ke depan. Ayo mulai sekarang kita rencanakan 2-3 tahun ke depan.
Ini apa yang akan kita rencanakan ke depan, yaitu ke arah perintisan koperasi modern. Kemudian yang kedua yaitu berpikir ke belakang, artinya kita runut 2-3 tahun ke belakang. Apakah masih ada core value, nilai inti yang bisa kita gunakan terus? Tentunya kalau koperasi ada visi misi. Apakah ada tambahan core value lain yang perlu kita masukkan ke dalam core value di koperasi kita, visi misi di koperasi kita? Kemudian yang ketiga, berpikir melintas. Marilah kita bersama-sama membuat wawasan tidak hanya di lingkungan koperasi kita masing-masing, tapi wawasan kita mungkin best practice dengan koperasi lain yang lebih sukses, khususnya dalam hal perintisan ke arah koperasi modern. Saya yakin di daerah-daerah lain banyak beberapa koperasi yang sudah mengawali perintisan ke arah koperasi modern, sehingga kita tidak seperti kakak dalam kurung, ya. Jadi kita kok nggak tahu kesana kemari, tahunya koperasiku baik, sehat, cukup sehat, selalu bertambah omset, aset, kemudian ada keanggotaan yang terus bertambah. Ternyata tidak hanya seperti itu, ya. Ini yang harus panjenengan rencanakan mulai sekarang. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh koperasi adalah merubah tata kelola. Artinya apa? Pertama, koperasi harus fokus mengembangkan bisnis yang mengarah pada kebutuhan anggota. Oke, panjenengan ini konsentrasi fokus sepenuhnya ke arah kebutuhan anggota, kesejahteraan anggota, ya. Kemudian yang kedua, modernisasi manajemen koperasi, ya. Kita sudah ke arah modernisasi manajemen koperasi. Kemudian lakukan perubahan strategi koperasi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita berpikir ke belakang, berpikir ke depan, kemudian berpikir ke belakang, kemudian kita berpikir melintas. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita persiapkan. Perubahan strategi yang dimaksud yaitu perubahan strategi koperasi, yaitu pertama, pola dan model bisnis berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, melakukan kolaborasi bisnis dengan sesama koperasi maupun pelaku usaha yang lainnya. Mungkin ini perlu sebagai lompatan Bapak Ibu semuanya. Kemarin dari Pak Patman, KUD kerjasama dengan Pos Indonesia yang difasilitasi dari Kemenkominfo, jadi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, ini adalah salah satu kolaborasi bisnis. Nah, harapan kami untuk ini khususnya sektor real, ya. Mungkin kalau KSP kan tidak, ya. Tapi tadi sudah saya sampaikan, walaupun KSP tetap nantinya sama, mempunyai pola-pola strategi yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu peningkatan kualitas SDM koperasi, baik pengurus, pengawas maupun manajer. Jadi kunci mengelola koperasi modern adalah, ya, ini kuncinya, pengurus, pengawas, pemimpin koperasi dan manajer berpikir terbuka, ya, selalu visioner, ya, ke depan. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ini bukan jargon, ya. Kenapa kok setiap saat di mana-mana selalu visioner? Ternyata ini memang harus dituntut untuk mengikuti perubahan zaman. Itu kita memang dipaksa untuk visioner. Ketika Bapak Ibu merasa nyaman dengan kondisi koperasi panjenengan saat ini, nah itu yang perlu panjenengan warning, ya, perlu panjenengan
hati-hati. Ini apa ini? Harus paling enggak harus syariat ya, dan paling enggak harus ada lompatan-lompatan yang membuat koperasi ini menjadi lebih diterima oleh anggota dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, pengembangan usaha atau bisnis inovasi ke arah intrapreneurship. Ya, walaupun koperasi ini adalah dari, oleh, dan untuk anggota, tapi tetap pengembangan usaha, pengembangan bisnis yang ke arah profit tetap panjenengan pikirkan atau menjadikan salah satu poin kinerja panjenengan semua. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, saya mengantarkan di sini ini mungkin materi ini nanti saya serahkan ke panitia biar difotokopi untuk panjenengan. Ini pengantar dari saya. Nanti berikutnya panjenengan mungkin lebih dalam lagi dengan narasumber yang mungkin sudah reputasi nasional, dan saya harapkan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan waktu untuk pertemuan 4 hari ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak nanti ketika panjenengan pulang ada sesuatu yang baru yang bisa panjenengan tangkap untuk diterapkan untuk koperasi panjenengan. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena waktu ini segera nanti kita ke materi narasumber ya. Mohon untuk panjenengan lebih fokus, lebih diperhatikan dengan baik apa saja yang harus disiapkan untuk menuju ke arah koperasi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.